Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada minggu ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pengantar ilmu politik ya. Ini memasuki bahasan di minggu keempat ya. Pada pertemuan keempat ini saya ingin membahas suatu isu penting dalam ilmu politik sebagai sains ya. Nah, ilmu politik sebagai sains tentu punya perangkat-perangkatnya, punya sistem bagaimana knowledge-nya disusun, bagaimana pengetahuan-pengetahuannya itu didapatkan. Jadi, ilmu politik sebagai sebuah sains tentu punya sistemnya bagaimana teorinya dibangun, pengetahuannya dikumpulkan sehingga membangun sebuah bangunan ilmu yang utuh yang disebut dengan science, political science. Nah, ini berkaitan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan pendekatan. Nah, eh, umumnya dalam sebuah ilmu atau sains itu mereka punya pendekatan. Nah, dalam bahasa ini disebut approach. Nah, begitu juga ilmu politik ya. Karena ilmu politik adalah sains, maka ilmu politik juga punya approach-nya sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Nah, saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa menangkap orientasinya dengan baik ya. Baik, inilah topik kita pada minggu keempat mata kuliah kita ilmu politik, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Di awalnya sudah menunjukkan bahwa berbagai, artinya menunjukkan bahwa ilmu politik sebagai sains itu memiliki bukan cuma satu, tapi mungkin lebih banyak, lebih dari satu pendekatan. Sama seperti ilmu lainnya juga ya. Jadi dalam ilmu itu tidak ada pendekatan yang tunggal. Para ilmuwan, khususnya ilmu politik, juga mengembangkan pendekatan-pendekatan yang beragam ya. Dalam upaya mereka memahami politik itu apa. Dan dalam upaya mereka membangun knowledge ilmu politik yang kokoh berdasarkan pendekatan tertentu. Oke, seperti itu. Sebelum lebih jauh, saya ingin Anda memahami apa itu pendekatan. Jangan-jangan kita membahas apa itu pendekatan suatu ilmu, sehingga politik Anda tidak mengerti apa itu pendekatan. Nah, pendekatan itu eh, adalah terjemahan Indonesia untuk sebuah istilah Inggris yang disebut dengan approach. Oke. Nah, approach ini lumrah dalam ilmu, dalam sains. Setiap sains itu punya pendekatannya sendiri, punya pendekatannya masing-masingnya. Begitu juga ilmu politik. Nah, apa sih sebenarnya pendekatan itu? Nah, approach atau pendekatan itu, ini bisa Anda lihat di slide ini. Approach is the way in which something is approached. Ya. Jadi, approach adalah sebuah cara di mana sesuatu itu didekati. Nah, nah, begitu juga dalam politik, misalnya karena dalam konteks ilmu politik, ya, politik kan ilmu politik menjadikan politik sebagai objek kajiannya. Di situ meliputi negara, power, public public interest, kemudian making public policy dan sebagainya ya. Nah, hal-hal yang seperti tadi itu yang menjadi fokus ilmu politik didekati dengan cara tertentu. Nah, ilmu politik punya cara tertentu dalam mendekati objek kajiannya. Begitu juga ilmu lain. Nah, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang approach atau pendekatan, itu meliputi sebenarnya kepada arah mana objek kajian itu dilihat, didekati, atau pada angle pada sudut apa objek politik, objek kajian ilmu politik seperti negara dan kekuasaan itu didekati, dipahami, dijelaskan, dianalisis oleh ilmuwan politik. Oke. Nah, mungkin lebih dekatnya kalau Anda sedikit bingung tentang approach ini, ya memang mungkin tidak ada yang setuju, tapi mungkin
Yang disebut dengan approach itu menunjuk kepada theoretical framework in general. Jadi merujuk kepada kerangka teoritis secara umum, ya. Jadi kalau disebut dengan apa pendekatan ilmu politik itu merujuk kepada kerangka teoritis yang general yang biasa digunakan dalam ilmu, ya. Oke. Oke, biasanya approach ini atau pendekatan terhadap demo ini dibuat ketika Anda misalnya ingin melakukan sesuatu kajian. Jadi dari awal Anda sudah harus menentukan approach apa, pendekatan apa yang ingin Anda gunakan untuk mengkaji metode mengkaji objek yang Anda pilih, misalnya negara. Ya. Oke, di sini ada perbedaannya dengan metode. Saya tidak akan jelaskan, silakan Anda baca sendiri ya perbedaannya. Saya kira itu uraian umum mengenai apa yang disebut dengan approach atau pendekatan. Jadi pendekatan adalah cara bagaimana ilmu itu didekati oleh ilmuwannya. Nah, biasanya ini merujuk kepada direction atau arah mana dari objek itu didekati, dilihat, dianalisis. Atau melihat kepada sudut mana atau angle mana sebuah objek kajian ilmu itu dilihat, dianalisis, dan diteliti oleh ilmuwannya. Dan ini merujuk kepada secara umum kepada kerangka teoritis, ya, seperti itu. Nah, ini berarti di sini kita berbicara tentang pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu politik. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira ada berapa pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu politik? Jawabannya uh, banyak. Nah, pendekatan yang digunakan oleh ilmuwan politik dalam memahami politik. Jadi dengan pendekatan-pendekatan ini ilmuwan politik berupaya untuk memahami, mengkaji, dan mendekati objek kajian ilmu politik seperti negara, kekuasaan, pembuatan kebijakan publik, dan sebagainya. Ya, nah, karena sifatnya seperti di awal disebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ilmu politik adalah interconnected dengan ilmu lainnya, bahkan juga interdisipliner, maka para ilmuwan politik tidak terpaku kepada satu pendekatan. Mereka menggunakan banyak pendekatan. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan mungkin cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Saya hanya akan menyampaikan beberapa pendekatan saja yang umum digunakan. Selanjutnya Anda bisa cari sendiri ya, pendekatan-pendekatan lain. Yang pertama, ya, ini yang pertama. Yang yang klasik, yang umum digunakan dalam ilmu politik adalah pendekatan legal, pendekatan institusional. Nah, ini pendekatan yang katakanlah bisa dikatakan pendekatan yang awal mula, yang awal-awal sering digunakan oleh ilmuwan politik dalam mengkaji objek politik, objek kajian politik. Nah, pada dengan pendekatan ini ilmuwan politik tuh melihat objek politik itu dari sudut hukum, legal, hukum, dari segi hukum. Atau dari sisi, ini berkaitan juga dengan sisi kelembagaan negara. Nah, ini karena saking merupakan pendekatan awal, maka ini sering disebut pendekatan klasik atau tradisional. Nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan ini menjadikan negara sebagai fokus utama kajian mereka. Jadi melihat negara, fokus kajiannya adalah negara, dan negara itu dilihat dari sudut atau dari angle, dari direction, dari arah hukumnya, dari arah kelembagaan-kelembagaan. Nah, nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan legal ini, institusional ini, melihat negara secara yuridis, dari aspek yuridisnya, dari angle yuridisnya. Oke, misalnya berkaitan dengan undang-undang dasarnya atau konstitusi. Melihat negara dari sudut kedaulatannya, melihat negara dari segi kekuasaan yang dimilikinya dan sebagainya, sejauh berkaitan dengan hukumnya. Nah, di sini juga dengan pendekatan ini negara dilihat dari segi kelembagaannya. Negara itu kan punya banyak lembaga-lembaga kan. Nah, lembaga negara. Nah, itu tentu berkaitan dengan wewenangnya, hukumnya, dasar hukumnya, dan sebagainya, dan posisinya dan fungsinya dalam undang-undang dasar dan undang-undang yang di negara yang bersangkutan. Nah, di sini biasanya ilmuwan politik melihat misalnya lembaga eksekutif, ya, yaitu pemerintah. Sejauh mana wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Lalu lembaga legislatif, wewenang apa yang dimiliki oleh lembaga legislatif misalnya, fungsinya apa. Kemudian lembaga yudikatif, misalnya wewenangnya apa, nah, otoritasnya apa, fungsinya apa. Nah, ini kan bersifat hukum semua ya, seperti itu. Nah, yang menggunakan pendekatan legal ini apa itu
ilmuwan yang menggunakan pendekatan legal ini dalam mengkaji ilmu politik melihat pada sisi kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Misalnya ya, lembaga atau lembaga negara, wewenangnya apa, fungsi lembaganya apa, sesuai dengan hukumnya. Kan lembaga-lembaga negara itu kan ada diatur oleh undang-undang, ya kan? Kita melihat lembaga negara itu apa wewenangnya, apa fungsinya berdasarkan hukum itu. Misalnya sebuah lembaga diberi kekuasaan, wewenang ini berdasarkan hukum undang-undangnya ini. Nah, hukumnya ini itu undang-undang dasar misalnya, atau undang-undang tertentu, peraturan pemerintah dan sebagainya. Ya, nah ini. Nah, dengan demikian pendekatan legal institusional ini bersifat normatif yuridis. Normatif artinya berdasarkan hukum-hukum yang ada. Yuridis ya, ada hukum ya, normatif. Jadi berbicara selalu apa yang seharusnya berdasarkan hukum itu. Nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan legal institusional ini dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural dari sosiologi. Anda pasti kenal kan, sudah belajar ini di pengetahuan di ilmu sosiologi tentang teori-teori dasar sosiologi yang berbicara bahwa sebuah sistem sosial itu eh, memiliki struktur dan fungsi tertentu sehingga melahirkan stabilitas dalam fungsinya itu. Nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan legal ini melihat negara itu seperti struktur yang memiliki bagian-bagian yang berfungsi masing-masing sehingga melahirkan stabilitas sistem politik. Sama seperti kalau dalam konteks pemerintah, eh, konsep masyarakat itu punya strukturnya dan ada bagian-bagiannya, ada lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi mempertahankan struktur itu sehingga melahirkan namanya stabilitas atau equilibrium ke, ke eh, keseimbangan dalam masyarakat. Nah, ilmuwan yang mengikuti pola pikir pendekatan legal ini terpengaruh oleh paham seperti ini sehingga mereka menganggap bahwa sistem politik itu atau negara itu sebuah uh, kesatuan yang berfungsi masing-masing bagiannya itu berfungsi masing-masing sehingga melahirkan namanya sistem politik yang stabil. Tokoh-tokoh klasik yang mendukung teori ini banyak ya. Ada Leo Strauss, Eric Voegelin, ada John Hallowell. Anda silakan baca yang lainnya ya. Nah, ini adalah pendekatan pertama yang biasa digunakan oleh ilmuwan politik ya. Dan ini juga jelas terlihat terpengaruh oleh dari teori sosiologis tentang fungsionalisme struktural ya. Nah, nah, yang kedua, mari kita lihat pendekatan yang umum kedua yang sering digunakan dalam ilmu politik. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan perilaku. Perilaku itu behavior. Nah, sehingga pendekatan disebut behavioral approach, pendekatan perilaku. Maksudnya apa? Nah, ada kelompok ilmuwan lain yang mencoba berupaya melihat objek kajian ilmu politik itu dari sudut perilaku. Nah, mereka memfokuskan analisis mereka tentang politik itu pada perilaku manusia yang dapat diamati. Ya, seperti itu. Jadi mereka fokus kepada perilaku manusia yang dapat diamati. Nah, perilaku manusia yang mana? Yaitu para perilaku aktor politik. Nah, kalau dalam politik pasti ada aktor politik kan? Nah, aktor politik ini bisa individu, bisa bisa kelompok, bisa elit, bisa organisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, dan masyarakat secara umum. Nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan perilaku ini mencoba memahami bagaimana perilaku para aktor politik ini baik secara individu, baik secara kelompok, baik secara organisasi dan sebagainya. Nah, kalau mungkin ada dengar yang disebut aktor politik itu apa sih? Misalnya begini. Nah, ilmuwan yang tertarik dengan menggunakan pendekatan perilaku ini mengkaji perilaku politik, misalnya perilaku pemilih. Nah, itu dengan voting behavior, perilaku orang dalam memilih. Nah, kan dalam demokrasi, dalam ilmu politik kan ada sistem pemilihan ya, yang kita kenal misalnya pemilu, pemilihan umum dalam sistem demokrasi. Maka ilmuwan politik yang tertarik dengan menggunakan pendekatan perilaku mengkaji perilaku warga dalam memilih. Baik memilih presidennya, memiliki wakil legislasinya, dan sebagainya. Ini menjadi objek kajian ilmuwan politik dengan pendekatan perilaku. Begitu juga misalnya mereka tertarik dengan mengkaji perilaku para anggota dewan dalam
misalnya memberikan voting dalam undang-undang tertentu. Nah, ini. Nah, kenapa seseorang misalnya warga ketika Anda memilih partai A, nah, kenapa tidak memilih partai B? Kenapa orang tertarik tidak muncul ketika saat pemilihan? Nah, kenapa tingkat kemunculan dalam pemilihan itu hanya tidak pernah sampai 100%? Oke, Indonesia paling bagus 70% di pemilu sebelumnya. Nah, dengan melakukan pendekatan perilaku dalam mengkaji perilaku aktor politik ini, ilmuwan politik berupaya untuk mencari regularities, keteraturan dalam perilaku itu. Nah, kan bisa nanti kalau dikajinya banyak, nanti bisa ditemukan regularities, keteraturan perilaku itu, baik perilaku aktor individu maupun kelompok atau organisasi. Nah, disinilah dengan demikian, dengan pendekatan ini, ilmuwan politik ingin memahami bagaimana sebenarnya perilaku politik itu. Nah, karena ini, karena inilah untuk memahami ini, ilmuwan politik tidak boleh terpaku pada satu teori, atau bahkan pada satu disiplin. Maka mereka menggunakan konsep interdisipliner. Artinya menggunakan pendekatan ilmu lain, misalnya dari teori budaya, teori sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Misalnya perilaku pemilih perilaku pemilih dalam pemilu itu dipengaruhi oleh faktor budaya, ya kan? Juga dipengaruhi oleh faktor sosiologisnya, juga ada faktor psikologisnya. Maka ilmuwan politik harus memperhatikan ilmu-ilmu yang tadi itu. Ya. Nah, tokoh-tokoh yang menggunakan pendekatan perilaku ini banyak ya. Ada yang mungkin seperti yang Anda baca dalam buku bacaan wajib kita, ada Gabriel Elmont, Robert Dahl, dan David Easton. Baca ya, yang lain-lain. Mari kita lihat pendekatan lainnya yang sering juga digunakan oleh ilmuwan politik dalam mengkaji politik ya, mengkaji objek kajian politik mereka. Misalnya, pilihan ketiga ini disebut dengan pendekatan pilihan rasional, rational choice approach. Jadi pendekatan pilihan rasional. Nah, ilmuwan politik yang menggunakan pendekatan ini, mereka melihat politik dari segi perilaku aktor politik. Masih nyambung dengan yang tadi sebenarnya. Dengan behavioral approach itu tadi. Nah, mereka melihat individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Nah, dan yang spesifik dalam teori pendekatan ini, bahwa ilmuwan politik melihat aktor politik itu sebagai makhluk rasional. Artinya apa? Tindakan seseorang, perilaku seseorang itu selalu didorong oleh goal seeking, mencari tujuan, atau goal oriented, berorientasi kepada tujuan. Untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari pendekatan rational choice. Bahwa tindakan atau perilaku aktor politik itu selalu didasari oleh mencari tujuannya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Nah, nggak ada perilaku politik yang hampa tujuan atau nggak ada didasari kepentingan diri atau kelompok. Misalnya apa perilaku aktor politik yang dikaji oleh ilmuwan politik dengan pendekatan rational choice ini? Misalnya mereka meneliti tentang politisi, perilakunya bagaimana, birokrat, pemilih, perilaku ekonomi. Semua aktor-aktor ini semua adalah para perilaku politik yang rasional. Tindakan mereka itu didasari oleh pilihan rasional, yaitu mencapai tujuannya mereka demi kepentingan mereka sendiri atau kelompok mereka sendiri. Nah, para aktor dalam pendekatan ini dipandang merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional. Karena kan rational choice tuh, pilihan rasional. Bahwa seorang aktor politik, baik misalnya yang individual atau kelompok, mereka melakukan sesuatu tindakan politik karena pilihan rasional. Ya, pasti tidak ada yang tidak rasional dalam politik. Nah, didasarkan apa pilihan rasional? Berdasarkan informasi yang didapatkannya. Jadi informasi yang relevan yang dimiliki oleh seorang aktor politik sangat mempengaruhi hasil dari perhitungannya. Sejauh mana misalnya pilihannya itu rasional atau tidak diperhitungkan kepada informasi yang dia terima. Ya. Nah, pendekatan rational choice ini digunakan untuk meneliti pola-pola voting dalam pemilihan umum. Bagaimana juga dalam pembentukan kabinet, bagaimana sistem pemerintahan di parlementer, badan-badan legislatif, dan pendirian partai politik, serta kepentingan kelompok-kelompok kepentingan politik lainnya. Nah, ilmuwan yang menggunakan pendekatan pilihan rasional ini sangat berjasa dalam mengembangkan ilmu politik, karena
membawa ilmu politik menjadi uh, ilmu yang apa dihormati lah, karena kesimpulan-kesimpulannya, teori-teorinya, dan knowledge-nya dibangun secara empiris kuantitatif. Jadi tidak tidak sekarang dengan pendekatan ini juga yang pendekatan sebelumnya itu tidak lagi ilmu politik bersifat abstrak, tidak lagi bersifat normatif, tapi bersifat empiris, bersifat kuantitatif. Apalagi di dalam pendekatan ini sering ilmuwan politiknya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Ya, oke, seperti itu. Yang keempat, pendekatan umum yang sering digunakan juga oleh ilmuwan politik adalah pendekatan konflik. Oke, maksudnya apa? Dalam menurut ilmuwan yang menggunakan pendekatan ini, negara itu dilihat bukan sebagai sebuah sistem yang adem ayem, sebagai sebuah sistem yang selalu damai, berfungsinya masing-masing seperti pandangan fungsionalisme struktural yang digunakan oleh pendekatan legal institusional, tetapi pendekatan ilmuwan yang ini melihat negara sebagai suatu entitas yang dinamis, bahkan berdialektis. Bukan lagi seperti lembaga yang dan damai-damai saja, yang adem, tapi adalah sebuah negara itu sebagai sebuah entitas yang selalu tanda petik bergejolak, selalu apa itu namanya berdialektis dengan di dalam dalam apa fungsi-fungsinya di dalam bagian-bagian di dalam. Nah, pendekatan konflik ini dipengaruhi oleh pendekatan neo-Marxism. Ya, neo-Marxism itu apa sih? Nah, Marxisme baru ya. Nah, Marxisme baru itu adalah sekelompok paham yang mereka menerima adalah dari terpengaruh oleh Marxisme, tapi mereka menolak komunisme model Uni Soviet karena mereka menganggap model Uni Soviet ini yang itu tidak demokratis dan sudah membakukan tafsirannya menurut Marxisme, menurut Lenin dan Stalin. Nah, tetapi juga kelompok neo-Marxis ini juga kritis terhadap apa itu kapitalisme yang berkembang oleh Amerika dan Eropa Barat dan sebagainya. Ya, mereka melihat banyak sisi negatif dari kapitalisme yang justru mengeksploitasi kelompok tertentu. Ya. Juga mereka kecewa juga dengan siswa-siswa sistem sosial demokrat yang ternyata welfare state yang atau negara kesejahteraan yang diusung juga tidak pernah tercapai sampai sekarang. Nah, para pendukung pendekatan konflik ini yang terapkan neo-Marxis ini adalah memfokuskan analisis mereka pada kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Maka karena apa? Karena dalam pandangan mereka negara itu tidak pernah diam. Negara itu tidak pernah adem ayem, tidak pernah stabil. Karena di dalamnya unsur-unsurnya selalu dalam berkonflik, berebut kekuasaan, berebut kepentingannya sendiri-sendiri. Memang kelihatan seperti adem, seperti stabil, tapi sebenarnya di dalamnya dalam pandangan Marxis negara itu seperti masyarakat selalu dalam pergerakan terus berkonflik antar bagian-bagiannya. Nah, ini saya kira jelas terpengaruh kepada paham konflik antar kelas ya. Nah, di sini jelas sekali pendekatan konflik neo-Marxisme ini merupakan kritik atas analisis yang tadi pendekatan legal institusional tadi yang menganggap bahwa negara itu sebagai sistem yang stabil yang melalui pendekatan struktural fungsionalisme. Ya, negara itu selama tidak ada sebenarnya tidak harmoni selamanya, tidak selalu dalam keseimbangan sosial, tapi justru dalam in konflik antara unsur-unsurnya. Nah, dalam pandangan ini negara ini di dalamnya konflik antara kelas merupakan sebuah dialektika yang paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat. Di dalam sebuah negara itu antar kelas itu selalu dalam konflik dan ini justru bagus untuk perkembangan masyarakat. Nah, semua gejala politik harus dilihat dalam perspektif konflik antar kelas ini. Nah, dalam pandangan konflik ini, pendekatan konflik ini dari kaum neo-Marxis, bahwa gejala-gejala politik itu harus dilihat dalam perspektif konflik antar kelas. Oke? Nah, Anda tahu kan, dalam pandangan mereka ada kelas borjuis, ada kelas proletar, dan sebagainya. Nah, ini selalu berkonflik. Itu juga dalam negara juga gitu. Antar kelas itu selalu apa itu berkonflik, ada yang berkuasa yang ya, tidak berkuasa lalu berkonflik, yang dominan yang dihegemoni itu selalu berkonflik selamanya. Oke. Nah,
Lebih lanjut lagi misalnya pendekatan neomarxisme ini melihat dalam negara itu ada dua kelompok. Satu kelompok the advantage yaitu kelompok yang mendapat fasilitas-fasilitas yang mendapat keuntungan misalnya yang mereka terima dari negara. Ya kan kita selalu lihat kan ada dalam negara kita pun ada kelompok-kelompok tertentu yang negara seperti tanda petik mengemaskan kelompok ini sehingga mereka mendapatkan fasilitas dari negara. Ini sebutnya the advantage. Nah, kelompok yang lawannya ada the disadvantage, yaitu kelompok yang tidak memperoleh keuntungan karena secara sistem kelompok ini selalu dalam dikalahkan dan berlalu dalam dominasi kelompok yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, kelompok yang pertama ini the advantage itu adalah kelompok yang dominan, kelas yang dominan dalam sebuah negara. Nah, biasanya negara juga suka mempertahankan di kepentingan kelompok ini karena memang membantu misalnya stabilitas negara atau memelihara kepentingan pemerintah yang berkuasa, memelihara status quo. Nah, misalnya kelompok bisnis misalnya, atau Anda mungkin sering menyebutnya kelompok oligarki itu. Nah, eh, maka kelompok-kelompok yang tidak beruntung, the disadvantage itu akan selalu berada dalam dominasi mereka. Karena itu, untuk menghilangkan dominasi kelompok the advantage, maka harus ada revolusi total dalam sebuah negara untuk melahirkan transformasi sosial sehingga tidak lagi ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Ini menurut pandangan pendekatan neomarxis ya. Nah, kelas yang berkuasa dapat mencegah usaha-usaha kelas lainnya untuk melawan dominasinya melalui paksaan, konsesi atau koersi. Nah, kelompok-kelompok yang berkuasa ini selalu berusaha untuk mempertahankan kondisinya melalui misalnya menekan kelompok lain, melalui paksaan, melalui kekerasan dan sebagainya. Bahkan mungkin dengan perbaikan-perbaikan, memberikan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya ditujukan untuk membuat kelompok yang lemah, kalau kelompok miskin misalnya tidak melakukan pemberontakan. Nah, siapa-siapa tokoh-tokohnya pendekatan neomarxisme ini banyak ya. Anda silakan baca sendiri. Ada Horkheimer, Adorno, Marcuse, Miliband, dan sebagainya ya. Silakan baca Anda sendiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat pendekatan umum lainnya yang sering digunakan oleh ilmuwan politik dalam membangun teori dan analisis mereka terhadap ilmu politik ya, dalam politik ya. Yaitu pendekatan ketergantungan. Nah, ini sebenarnya masih ada kelanjutannya dari pendekatan neomarxism tadi. Nah, kalau yang pertama ada fokus kepada konflik atau dinamika di dalam suatu negara, internal negara, maka pendekatan ketergantungan ini melihat justru uh, relasi antar negara. Oke, atau world system yang fokusnya adalah sistem dunia. Nah, artinya mereka melihat bahwa dalam sistem dunia pun terjadi ketidakseimbangan, terjadi ketidakadilan antar negara, sehingga menimbulkan suatu negara tergantung pada negara lainnya, atau beberapa negara tergantung pada suatu negara lainnya, sehingga yang namanya keadilan antar negara itu tidak akan tercapai, karena ada yang dominan, ada yang didominasi, ada yang uh, tergantung kepada dalam beberapa aspek kepada negara lainnya. Tokoh-tokoh teori ketergantungan ini ada Paul Baran, ada Wallerstein yang paling terkenal ya, ada Andre Gunder Frank ya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan ketergantungan yang melihat bahwa sistem dunia ini diwarisi ditandai oleh ketergantungan yang tidak adil antara beberapa negara terhadap negara lainnya. Nah, maka di sini para ilmuwan yang menggunakan pendekatan ini membagi negara itu kepada dua. Ada negara dunia pertama, first world, yaitu negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika, dan negara dunia ketiga, negara-negara yang tergantung, ya seperti di Afrika, di Asia, di Timur. Nah, itu namanya negara dunia ketiga. Nah, negara dunia ketiga ini selalu tergantung kepada negara dunia pertama. Nah, maka ada istilahnya patron klien. Patronnya adalah dunia pertama, kliennya adalah dunia ketiga. Atau center periphery. Centernya adalah negara pertama,
Pinggirannya, periferi itu adalah negara dunia ketiga, negara berkembang seperti kita. Ada core, periferi, ada yang pusat, ada yang pinggiran. Atau ada yang pusat, ada yang pinggiran. Metropolitan, ada yang negara di pemerintah atau yang satelitnya. Ada develop, negara maju, dan negara yang tidak maju atau berkembang. Develop and underdeveloped atau developing, ya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang untuk menjelaskan ketergantungan beberapa negara terhadap negara lainnya, satu negara terhadap lain, atau beberapa negara terhadap satu negara lainnya. Nah, dalam pandangan ini, ketergantungan inilah sebenarnya dengan bahasa lain dalam pendekatan Marxis ini menunjukkan bahwa imperialisme itu masih ada. Walaupun secara formal mungkin sudah tidak ada lagi negara yang dijajah, tapi sebenarnya masih hidup hubungan imperialisme yang tidak seimbang itu. Tapi dalam bentuk lain, yaitu ketergantungan negara bekas jajahan terhadap negara penjajahnya. Kan sering kita lihat kan, misalnya negara-negara yang tergabung dalam persemakmuran itu, ya beberapa sih. Kenapa mereka masih tidak mau melepaskan dari Inggris misalnya? Padahal sudah merdeka katanya, tapi mereka tidak mau. Karena sebenarnya mereka ini ada faktor, ada unsur ketergantungan negara yang dijajah terhadap penjajahnya, itu Inggris misalnya, secara umum, atau negara Barat secara umum. Nah, dalam bentuk apa imperialismenya itu? Yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara yang kaya, itu negara dunia pertama, terhadap negara-negara yang kurang maju, underdeveloped atau berkembang, atau negara dunia ketiga. Ya kan, misalnya banyak sekarang negara-negara yang berkembang, negara itu masih banyak negara tergantung kepada ekonomi, secara ekonomi kepada negara-negara maju. Kalau tanpa bantuan itunya, mungkin negara itu bisa kolaps. Nah, negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, sebenarnya memang secara formal tidak ada lagi imperialisme, tapi tetap negara-negara maju ini, negara-negara dunia satu ini mengendalikan ekonominya, bahkan politiknya, negara-negara bekas jajahannya atau negara dunia ketiga. Inilah yang disebut dengan pendekatan ketergantungan dalam melihat negara, tapi dalam konteks sistem dunia, ya. Bukan di internal negara, tapi hubungan antar negara. Ini namanya teori dependensi, dari ketergantungan antar negara dalam world system, sistem dunia. Oke. Oke, itu ya. Itu penjelasan global tentang pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu politik. Tentu banyak pendekatan lain yang bisa Anda baca. Oke, silakan Anda baca sendiri, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampurasun.